Gak pernah bertahan lama dalam toples. Sekali bikin langsung ludes. Cuma modal 2 bahan aja, tanpa mixer, tanpa oven, kita udah bisa bikin isian toples lebaran yang enak banget. Pertama, kita siapkan coklat batang sebanyak 150 gram. Coklat batangnya kita potong kecil-kecil ya, supaya coklatnya nanti bisa cepat meleleh. Kalau udah, kita pindahkan ke dalam wadah. Lanjut, coklat kita lelehkan dengan cara ditim di atas air panas ya, kayak gini. Sambil sesekali kita aduk hingga coklat batangnya ini meleleh. Kalau udah meleleh, kita angkat. Dan di sini sudah aku siapkan Koko Crunch sebanyak 100 gram. Lalu kita tuang coklat yang udah meleleh ke dalam wadah Koko Crunch-nya ya. Lanjut, kita aduk-aduk sampai tercampur merata, sampai Koko Crunch-nya ini terbalur merata dengan coklat ya. Kalau udah tercampur merata, dan di sini juga sudah aku siapkan cup kertas. Di sini aku gunakan yang paling kecil ya. Lanjut, kita isikan adonan Koko Crunch-nya ke dalam cup. Untuk isian disesuaikan aja dengan selera. Kita isikan sampai selesai ya. Nah, kalau udah selesai kita beri hiasan. Untuk hiasannya aku pakai sprinkles ya guys. Kalian juga bisa menggunakan mesis, coklat leleh yang lain, atau bisa juga menggunakan kacang sangrai. Selanjutnya kita tunggu hingga coklatnya mengering atau mengeras ya. Setelah coklat sudah mengering, kuenya udah bisa kita tata dalam toples seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Tuh cantik banget ya. Ini cocok banget untuk dijadikan kue lebaran atau ide jualan kalian. Selamat mencoba. Untuk resep yang selanjutnya, kalian pasti gak asing dengan kue ini ya, kue Mari Wijen yang selalu ada di rumah nenek. Ternyata bikinnya juga mudah banget dan bahannya juga simple. Pertama, kita masukkan 100 gram biji wijen ke dalam teflon, kemudian kita sangrai wijen pakai api sedang aja ya guys. Kita sangrai sampai wijennya ini sedikit kecoklatan. Jika sudah agak sedikit kecoklatan, ini kita matikan api kompor, lalu kita tuang wijennya di atas piring. Lanjut, kita masukkan 120 gram gula pasir ke dalam teflon. Lalu gula pasirnya ini kita masak dengan api sedang. Kalau gulanya sudah mulai mencair, aduk-aduk dengan sendok kayu, masak sambil diaduk hingga menjadi karamel ya. Jika gulanya sudah larut dan menjadi karamel seperti ini, kemudian kita masukkan air sebanyak 3 sendok makan, lalu aduk kembali sampai tercampur merata. Setelah sudah tercampur merata, terakhir ini kita tambahkan 20 gram atau 1 sendok makan margarin, lalu aduk lagi sampai margarinnya ini meleleh. Nah, kalau sudah menjadi karamel dan mengental kayak gini, ini sudah mendidih ya guys. Lalu kita kecilkan api kompornya sekecil-kecilnya ya guys. Untuk mengecilkannya kita putar ke atas. Kenapa ini untuk kompornya tidak kita matikan? Supaya karamelnya nanti tidak mengeras dengan cepat ya. Lanjut, ini kita siapkan biskuit Roma kelapa. Ini aku pakai cuma setengahnya aja ya. Selanjutnya masukkan biskuit ke dalam karamel. Lalu bolak-balik sampai semua terkena karamel seperti ini. Lalu ini untuk biskuitnya kita angkat. Setelah itu kita letakkan biskuit di atas wijen yang sebelumnya sudah kita sangrai. Kita baluri biskuit dengan wijen sangrai hingga merata. Nah, hasilnya seperti ini ya guys. Lalu kita ambil satu biskuit kembali dan kita baluri dengan karamel hingga merata. Lanjut kita baluri dengan wijen sangrai seperti ini tadi ya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini dia biskuit Mari yang sudah kita buat. Kita diamkan sebentar aja hingga karamelnya ini mengeras. Nah, ini biskuit Mari yang udah ngeset ya guys. Tinggal kita tata dalam toples seperti ini. Nah, mudah banget kan? Jangan lupa cobain di rumah. Siapa yang udah pernah cobain kue yang satu ini? Kue ini masih jarang banget yang bikin ya. Ini enak banget, bikinnya mudah, cuma 2 bahan aja. Hasilnya cantik banget ya bun. Pertama kita siapkan 150 gram coklat batang. Lalu coklatnya ini kita potong-potong atau kita sisir halus ya. Kalau udah selesai lanjut kita masukkan ke dalam wadah. Setelah itu coklat kita lelehkan dengan ditim di atas air panas kayak gini. Saat melelehkan coklat, jangan sampai coklatnya terkena air ya, walau cuma sedikit aja. Karena jika terkena air, coklatnya akan rusak dan menggumpal. Setelah coklatnya udah meleleh, kemudian ini kita angkat. Selanjutnya kita siapkan marshmallow, lalu ini kita keluarkan marshmallownya dari bungkusnya kayak gini ya guys. Kemudian untuk satu marshmallow ini kita potong menjadi 4 bagian yang sama besar. Setelah udah selesai kita potong-potong, kemudian kita masukkan marshmallow-nya ke dalam coklat. Kemudian kita baluri marshmallow-nya dengan coklat sampai merata. Setelah itu kita masukkan ke dalam cup seperti ini.
Untuk cupnya aku pakai yang kecil ya, yang biasanya digunakan untuk coklat kacang. Ini kita ulangi sampai semuanya selesai. Nah, ini marshmallow coklat yang udah selesai, lalu kita beri topping sesuai selera. Untuk topping bebas ya guys, mau pakai apa aja. Ini aku cuma pakai coklat putih yang dilelehkan. Kalian bisa kok pakai sprinkles, kacang sangrai, atau pakai mesis ya, disesuaikan aja. Nah, setelah sudah selesai kita beri topping, setelah itu tinggal kita tunggu hingga mengeras. Nah, ini dia kue marshmallow coklatnya udah mengeras ya. Kemudian kita tata ke dalam toples. Ini dia hasilnya, cantik banget ya. Rasanya enak, ini pas banget untuk kue lebaran. Bisa juga untuk ide jualan kalian ya. Bikin kue lebaran secantik dan semewah ini ternyata tidak perlu mixer apalagi oven ya guys. Untuk rasa dijamin enak banget, legit dan pasti anak-anak pada suka. Bikinnya juga super gampang banget. Pertama, kita siapkan satu bungkus biskuit Roma kelapa. Ini aku pakai cuma setengah bungkus aja ya guys, atau sebanyak 150 gram. Selanjutnya, biskuitnya kita masukkan ke dalam chopper. Lalu kita tambahkan 75 gram kacang sangrai. Setelah itu, biskuit dan juga kacang sangrainya kita chopper hingga halus. Kalau kalian nggak ada chopper, bisa kok dihancurkan menggunakan blender atau kita tumbuk manual aja ya. Kalau udah halus, kemudian kita tuang ke dalam wadah. Selanjutnya kita tambahkan 2 saset atau setara 80 gram susu kental manis. Kemudian adonan ini kita aduk atau kita uleni hingga tercampur merata. Setelah sudah tercampur merata, adonannya jadi seperti ini ya. Lanjut, ini adonannya kita bentuk. Sebelum kita bulatkan, untuk adonan ini aku timbang dulu sebanyak 10-12 gram untuk setiap bagian. Lanjut, adonan ini kita bulat-bulatkan seperti ini ya guys. Ini kita bulatkan adonan hingga selesai. Nah, ini ya adonan yang sudah selesai kita bulatkan. Lalu kita sisihkan sebentar. Selanjutnya kita siapkan 100 gram coklat batang. Untuk warnanya bebas ya guys, mau pakai warna apa aja sesuai selera. Lanjut, coklat batangnya kita potong-potong kecil kayak gini supaya coklatnya nanti cepat meleleh. Lalu kita pindahkan ke dalam wadah. Setelah itu coklat kita tim hingga meleleh di atas air panas kayak gini. Nah, kalau sudah meleleh merata, kemudian kita angkat. Nah, ini untuk bahan-bahannya udah siap ya guys, dan ini juga sudah aku siapkan cup kecil seperti ini. Setelah itu kita ambil satu bola-bola biskuit kacangnya, kemudian kita celupkan bola-bola biskuitnya ke dalam coklat. Ini kita baluri hingga merata ya. Setelah itu kita letakkan ke dalam cup seperti ini. Ini kita lakukan berulang hingga selesai. Nah, kalau udah selesai kita celupkan semua, kemudian tunggu hingga coklatnya ini agak set. Nah, ini coklatnya udah agak mengering ya. Kemudian kita hias dengan coklat yang udah dilelehkan kayak gini. Untuk hiasannya bebas ya guys, disesuaikan aja dengan selera kalian. Kalau udah selesai kita hias, setelah itu kita diamkan lagi hingga coklatnya ini benar-benar set dan juga mengeras. Nah, ini hasilnya bola-bola coklat biskuit kacangnya yang udah jadi ya. Kemudian tinggal kita masukkan ke dalam toples seperti ini. Hasilnya cantik banget ya kan bun. Ini aku jamin enak. Ini cocok banget untuk kue lebaran, hampers, atau buat ide jualan kalian nanti. Jangan lupa cobain di rumah. Nah, untuk resep yang selanjutnya ini nggak kalah enak ya guys. Ini juga cantik. Ini tuh poki-poki KW. Bikinnya juga super simple. Bahannya juga mudah banget didapat. Semua pasti suka, cocok nih buat isian toples atau cemilan di rumah. Pertama-tama kita siapkan 100 gram coklat batang rasa stroberi. Lalu coklatnya kita iris tipis-tipis kayak gini. Untuk coklatnya bebas ya guys, mau pakai warna apa aja sesuai selera. Kemudian coklat batangnya ini kita masukkan ke dalam mangkuk. Setelah itu kita lelehkan coklat batangnya dengan cara ditim di atas air panas seperti ini. Melelehkannya sambil kita aduk supaya coklatnya leleh dengan merata ya. Setelah coklat batang sudah meleleh, lalu kita angkat. Di sini sudah aku siapkan biskuit Nissin Longer Stick. Ini aku beli di minimarket dekat rumah ya. Harganya cuma 7 ribuan aja. Nah, penampakan biskuitnya seperti ini ya guys. Lanjut kita siapkan loyang dan kita beri alas kertas nasi atau baking paper kayak gini. Nah, ini untuk bahannya sudah kita siapkan semua. Setelah itu ambil satu biskuit sticknya, kemudian kita olesi biskuit dengan coklat leleh seperti ini ya. Untuk mengolesinya aku pakai kuas kecil seperti ini ya guys. Ini kita olesi cukup 3/4 bagian aja, dan di bagian ujung atasnya tidak usah ya. Nah, seperti ini udah cukup. Kemudian coklat sticknya kita beri topping mesis warna-warni kayak gini.
Bisa juga pakai sprinkles atau kacang sangrai, disesuaikan aja dengan selera kalian. Nah, kalau sudah selesai kita olesi coklat dan diberi topping, lalu kita tiriskan di atas loyang kayak gini. Lanjut, kita ambil biskuit stick dan kita olesi juga dengan coklat leleh seperti tadi ya. Dan lalu kita beri topping. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini coklat stick yang udah selesai, tinggal kita tunggu hingga coklatnya ini set dan juga mengeras. Untuk stick coklat yang warna hijau dan warna coklat, pengerjaannya sama seperti langkah pertama ya guys. Nah, ini dia hasilnya. Ini coklatnya yang udah ngeset dan juga mengeras. Hasilnya cantik banget ya. Lanjut, tinggal kita tata dalam toples kayak gini. Nah, ini dia hasil cookies yang kita buat tadi. Hasilnya cantik-cantik banget kan? Dan ini beneran enak, anak-anak pasti suka. Semoga resepnya bermanfaat. Jangan lupa cobain di rumah.